LBH Padang kembali mengungkapkan sejumlah fakta terkait perkembangan investigasi kasus tewasnya Afif Maulana. Di antaranya, 3 orang saksi dewasa telah diperiksa penyidik Polresta Padang. Saksi ini adalah orang dewasa yang melihat langsung jenazah Afif Maulana saat dimandikan. Menurut kesaksian mereka, di punggung Afif selain ditemukan memar 3 buah yang besar di bagian punggung kirinya, juga ditemukan luka bekas kekerasan tumpul dengan panjang 4 hingga 10 cm di punggung kiri dan kanannya. Hal itu memberikan petunjuk bahwa Afif sudah bertemu dengan polisi jika dilihat dari petunjuk luka tumpul yang diduga akibat tongkat atau manau. Selain itu, LBH Padang menyebut 2 orang anak sudah diperiksa juga. Salah satunya mengetahui Afif di jembatan dan dikerumuni 3 orang polisi yang berjarak 14 meter dan mendengar suara minta ampun. Berdasarkan kesaksiannya, saat itu saksi dikumpulkan di jembatan dengan 6 orang lainnya. Di dalam keterangan ini sebenarnya memberikan petunjuk kepada penyidik bahwa saat itu malam itu pasti Afif Maulana sudah bertemu dengan polisi karena bekas kekerasannya mirip dengan bekas kekerasan penyiksaan yang ada di Polsek Kuranji. Tinggal mengidentifikasi siapa yang menggunakan alat itu malam itu dan langsung spesifik kepada orang-orang yang menggunakan alat. Karena kan di kasus ini banyak orang ya, jadi bisa saja penyidik kesulitan untuk mengidentifikasi awal siapa yang akan didalami begitu. Itu temuan awal kami dan kemudian juga temuan berikutnya yang paling penting adalah sudah ada 2 orang saksi yang kemudian menerangkan, satu menerangkan bahwa di jembatan itu dia mengetahui ada AM dikerumuni oleh 3 orang polisi dan kemudian ada polisi lainnya ada di sekitarnya, salah satunya katanya bernama Aseng, mungkin saja ini nama atau nama samaran, dan kemudian ada polisi yang juga merekam di jembatan itu dan dia melihat ada Afif Maulana dikelilingi 3 orang polisi. Dan mohon untuk diperiksa terlebih dahulu mengidentifikasi soal Aseng dan 1 orang polisi yang menggunakan video itu begitu. Karena pasti mereka mengetahui siapa 3 orang di depannya itu. Karena temannya sendiri kan. Dan kemudian juga ada 1 saksi anak yang menerangkan bahwa dia melihat AM juga di Polsek Kuranji. Kalau memang tidak mengatakan tidak ada Afif Maulana, buka CCTV-nya, buka salinan CCTV-nya. Kami tidak ingin perang-perang wacana di sini ya, karena juga kami merasa harusnya polisi itu dengan LBH itu di kasus ini itu bersinergi, ya. Bukan kemudian saling perang opini begitu. Tetapi kami masih ingin memberikan waktu kepada Polresta Padang dan Polda Sumbar untuk membuktikan kredibilitas mereka untuk menangani kasus ini. Sampai saat ini kami ingin melihat sejauh mana ketika kami menerangkan, memberikan keterangan-keterangan ini, saksi yang sudah kami bawa itu bisa menaikkan kasusnya menjadi sidik begitu. Di kasus-kasus biasa itu sangat gampang begitu. 1 orang saksi sudah yakin dan banyak petunjuk dan langsung dinaikkan. Di kasus Afif Maulana kenapa lama sekali? Harusnya sudah ada gelar perkara saat ini di Polresta Padang dan mengatakan bahwa kasusnya sudah dinaikkan ke penyidikan begitu. Investigasi LBH Padang ini juga bersumber dari postingan akun media sosial Satsamapta Polda Sumbar terkait proses pembubaran tawuran 9 Juni 2024. Namun, postingan tersebut di-take down seiring ditemukannya jenazah Afif Maulana. Kabid Humas Polda Sumbar mengaku tak mengetahui perihal video tersebut. LBH Padang menegaskan tidak ingin berperang opini. Bahkan, LBH kembali menantang polisi untuk transparan dalam mengusut kasus dugaan penyiksaan terhadap Afif Maulana. Saat ini, LBH masih memberikan waktu kepada Polresta Padang dan Polda Sumbar untuk membuktikan kredibilitas mereka menangani kasus Afif Maulana. Terkait video yang di take down, nanti saya cari informasinya ya. Video yang di take down, saya baru dengar ini ada video yang di take down terkait dengan kasus yang ada di
jembatan. Kemudian ketika polisi ini datang, ya, ini saya mengulangi lagi keterangan, polisi datang mengamankan si Aditya itu dia aja sudah nggak lihat ada api, ya, sudah nggak lihat ada api. Jadi sebenarnya dari situ sudah jelas bahwa memang Afif ini memang tidak ketemu dengan polisi seketika setelah jatuh. Kalau waktu di jalan ya pasti ketemu, tapi begitu jatuh, polisi yang mengamankan Aditya itu tidak melihat Afif di mana, sudah tidak melihat. Kondisinya pada saat mengamankan Aditya, ya Aditya doang, ya Aditya doang yang ada. Dan gitu. Jadi itu nyatakan. Kemudian, oh iya, anggota yang ikut malam itu udah kita periksa semua itu, ya. Jadi anggota itu sudah kita periksa 35 anggota dari Sabara, 15 dari Polsek. Kita sudah periksa semua, baik itu yang melakukan pelanggaran di Polsek maupun yang tidak, itu sudah kita periksa semua, ya. Itu 35 seluruh anggota. Pokoknya yang malam itu mereka melakukan kegiatan pencegahan tawuran, itu sudah kita periksa semua, ya, sudah kita periksa.